Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Krisna, NIM 1810201045 dari kelas PGMI 02 2018. Mata kuliah Praktek Penelitian, dosen pengampu Dr. Yulia Trisamiha MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Metode SQ3R Survey Question Rate Research Review dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman anak berkebutuhan khusus di SLB Negeri Pembina Palembang. Baiklah, pada proposal saya ada latar belakang. Latar belakang tersebut tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan dampak terhadap berbagai bidang, tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Kemajuan tersebut menuntut terciptanya masyarakat yang gemar belajar. Proses belajar yang efektif antara lain dilakukan dengan membaca. Membaca semakin penting dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Menurut Burhan Nugriyantoro 2010 halaman 47, sebagian besar pemerolehan ilmu dilakukan oleh siswa dan mahasiswa melalui aktivitas membaca. Derasnya arus informasi yang harus diserap melalui media tulisan menyebabkan penguasaan keterampilan membaca semakin terasa diperlukan oleh siswa. Walaupun informasi bila ditemukan dari media lain seperti televisi dan radio, namun peran membaca tidak dapat digantikan oleh sumber belajar lain. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca pemahaman seseorang. Tamu Bolon dalam Darmiati Zuhri 2012 halaman 13 merinci faktor-faktor tersebut menjadi 6, meliputi kompetensi kebahasaan, kemampuan mata, penentuan informasi fokus, teknik-teknik dan metode-metode membaca, fleksibilitas membaca, dan kebiasaan membaca. Dari keenam faktor yang disebutkan Tamu Bolon di atas, salah satu faktor yang berasal dari luar siswa ialah penggunaan metode membaca. Metode membaca yang diterapkan siswa akan turut menentukan keberhasilan siswa dalam memahami informasi dan pengetahuan. Oleh karena itu, sebagian fasilitator di kelas, guru harus mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut sesuai karakteristik dan tingkat pengembangannya dan menunjang keberhasilan belajar peserta didik. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran membaca pemahaman anak yaitu metode SQ3R. Metode SQ3R, Survey Question Rate Research dan Review, merupakan kiat yang secara spesifik dirancang untuk memahami teks. Metode tersebut dikembangkan oleh Francis P. Robinson dan Ohio University pada tahun 1941. Pembelajaran dengan metode SQ3R dilakukan secara bertahap, mulai dari survei, menyusun pertanyaan dengan memperkirakan hal-hal penting dalam bacaan, membaca, menjelaskan, dan meninjau ulang teks pertanyaan dan jawaban. Di sini saya membuat rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Apakah kemampuan membaca pemahaman kelompok siswa yang menerapkan SQ3R lebih tinggi daripada kelompok siswa yang menerapkan pembelajaran yang biasa dilakukan guru bagi siswa kelas 2 SLB Pembina Palembang? Tinjauan pustaka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis. Menurut Hodgson dalam Hernie Guntur Tarigan 2011 halaman 7, membaca dalam proses yang dilakukan dan dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Menurut Samsu Sumadoyo 2011 halaman 4 mengungkapkan bahwa membaca adalah suatu kegiatan interaktif untuk memetik serta memahami arti yang terkandung di dalam bahasa tulis. Pendapat lain yang dikemukakan oleh Darmiati Zuhdi 2012 halaman 3 yang menyatakan bahwa membaca didefinisikan sebagai penafsiran yang bermakna terhadap bahasa tulis. Hakikat kegiatan membaca adalah memperoleh makna yang tepat. Di sini ada kerangka teori, ada 6 kerangka teori pada proposal saya. Yang pertama itu membaca, yang kedua metode SQ3R,
Yang ketiga itu karakteristik siswa sekolah dasar. Jadi di sini saya menggunakan metode penelitian. Yang pertama itu objek penelitian. Objek penelitian saya di SLB Peminah Palembang. Jenis data yang saya gunakan adalah jenis data kuantitatif. Sumber datanya data primer dan data sekunder. Populasi anak tunarungu di SLB Peminah Palembang sebanyak 7 orang. Jumlah sampel dari penelitian ini sama dengan jumlah populasi sebanyak 7 siswa menggunakan teknik sampling jenuh. Selanjutnya teknik pengumpulan data, observasi, angket, dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan chi-square dan chi-kuadrat dan menggunakan metode analisis regresi. Mungkin itu saja tentang proposal penelitian saya yang di SLB Peminah Palembang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Zikir, fikir, dan amal soleh. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.